Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Oke, Nazira, silakan Nazira pimpin doa. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dalam hati ulama. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Oke. Udah sarapan? Oke, ada yang belum, ada yang udah ya. Kalau yang belum kenapa nih? Ya Allah, nggak ada nasi di rumah. Ya, Ibu berharap nanti kalian setiap pagi itu sarapan ya, karena kalian kan mau ke sekolah itu kan sampai sore ya. Jadi harus mempersiapkan segala sesuatunya, karena sarapan itu sangat penting ya. Kita harus mulai hari dengan hal yang positif ya, sehingga nanti tubuh kita sehat untuk menghadapi hari. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Ana ada, oke. Dwi Moza, Iklil, Ira, Azril, Rafli, Zikri, baik. Nazira, Nazwa, oke. Nur Aziza, Putri, Anis, Rasya, Sera, Nabila, Raisa, Tazkia, Trias, Wafa, Zihan. Oke, baik. Semuanya hadir ya, alhamdulillah semuanya hadir di kelas sejarah hari ini. Nah, untuk awalnya Ibu ingin memberikan sebuah motivasi nih kalian. Nah, di depan ada kata-kata motivasi apa? Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena keluar. Oke, bagus ya. Oke, artinya apa? Karena di sini kita dimotivasi untuk belajar yang giat untuk masa depan. Kalau misalkan kita sekarang malas-malasan, tentu masa depan kita belum tentu ya, belum tentu cerah gitu ya, belum tentu berhasil. Minimal kalau misalkan kita belajar pada hari ini, kita mempunyai bekal untuk nantinya. Contohnya aja misalkan dokter misalkan ya. Kira-kira kalau yang menjadi mahasiswa kedokteran itu dia belajarnya main-main nggak pas SMA? Pasti enggak ya, pasti belajar dengan giat, pasti dokter itu terkenal rajin pada saat SMA, benar nggak? Oke, untuk itu Ibu berharap kalian bisa mempersiapkan untuk masa depan kalian, karena tidak ada yang sia-sia ya. Belajar hari ini, apapun yang kalian belajar, misalkan sejarah nih, kan sejarah mah udah kejadian masa lalu ya. Menurut kalian sia-sia nggak kalian belajar sejarah? Enggak ya, karena kita bisa mengenal bangsa kita, orang-orang terdahulu yang merebut kemerdekaan kita ya. Nah, itu kata-kata motivasi untuk hari ini. Semoga kalian bisa termotivasi lebih giat belajar ya. Oke, sekarang Ibu ingin mengecek kesiapan kalian untuk belajar hari ini ya. Nah, sekarang gimana persiapan kalian untuk hari ini? Buku paket sudah disiapkan? Sudah. Alat tulis sudah? Oke. Karena sekarang kita akan belajar menggunakan internet, akan menggunakan media kuisis nantinya. Sekalian harus menggunakan perangkat HP ya, bukan HP doang, tapi harus ada paket data ya. Paket data udah belum? Udah ada belum? Udah ya. Tapi kalau yang nggak ada bolehlah minta tethering ke temannya ya. Karena berbagi itu indah. Oke, terus apakah kalian hari ini sehat? Alhamdulillah sehat ya.
Apakah hari ini kalian bahagia untuk belajar hari ini? Apakah senang? Senang ya. Oke, terus kita cek dulu di sekitar kalian masih ada sampah nggak? Ada, kalau ada tolong diambil ya. Kalau ada tolong diambil ya. Lalu nanti bisa disimpan di tempat sampah ya. Oke, Ibu ingin mengingatkan kalian mengenai keyakinan kelas itu selalu menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Nah, apabila ada teman yang berbicara, kita harus menghargai. Dengan cara apa? Mendengarkan, menyimak ya, sehingga kita dapat memahami apa yang temannya sampaikan. Lalu menjaga kebersihan kelas itu udah pasti ya, kita harus menjaga kebersihan kelas untuk mendukung pembelajaran kita hari ini, karena kelas yang indah akan membuat kita nyaman, benar nggak? Kalau misalkan kelasnya kotor, pasti kita tidak semangat, nanti menjadi bau ya. Oke, selanjutnya setiap orang berhak memberikan pendapatnya ya. Jadi apapun pendapat kalian berhak memberikan diri. Bahkan nanti ada yang tidak mengerti atau kalian tidak setuju dengan pendapat ibu, kalian boleh ya. Selanjutnya, ibu ingin mengingatkan kembali kemarin kita udah belajar tentang demokrasi liberal. Apa itu demokrasi liberal? Apa yang ada yang bisa menyebutkan apa itu demokrasi liberal? Apa demokrasi liberal? Silakan Tria. Demokrasi. Oke, demokrasi yang menonjolkan kebebasan partai ya. Demokrasi yang menonjolkan kebebasan individu. Boleh individu itu berhak untuk berpolitik ya. Sehingga pada masa demokrasi liberal banyak nggak kabinetnya? Berapa kabinetnya? Tuh, 7 ya. 7 kabinet apa aja? Wilopo, Naksir, Juanda, Castro, Aludua, Sukiman, Juanda. Oke, yang terakhir itu adalah kabinet Juanda ya. Nah, kabinet Juanda inilah yang menandakan demokrasi liberal di Indonesia itu berhasil ya. Lalu untuk sekarang kita akan mempelajari selanjutnya tentang demokrasi ya. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model problem based learning. Jadi kalian nanti akan diberikan ilmu. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin menggunakan konsep dasar ilmu sejarah. Lalu menyajikan hasil diskusi dalam bentuk LKPD yang sudah disiapkan. Nanti akan dibagikan LKPD dan kita akan bahas pada kelompok semua ya. Oke. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu ya. Kira-kira kalian tahu nggak demokrasi terpimpin itu seperti apa? Silakan Anis. Iya. Ya. Oke, bagus Anis ya. Tepuk tangan dulu untuk Anis ya. Jadi demokrasi terpimpin itu adalah demokrasi yang pimpinan tertingginya adalah presiden. Bedanya dengan demokrasi liberal apa? Nah, siapa pemimpin tertingginya? Kabinet atau parlemen ya, parlemen. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, kita Ibu menanyakan terlebih dahulu, apakah kalian merasa nyaman nggak belajar? Sebelum kita belajar nyaman nggak kita mau belajar ini? Nyaman ya. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang belajar di SMA Cisarua? Terus apa? Coba satu orang, itu mau satu orang. Wafa, coba Wafa.
Bagaimana pendapat Wafa tentang belajar di SMA Negeri 1 Cipariwada? Menurut Yasa pribadi ya, belajar di semacam itu seru sih, seru banget, apalagi teman-temannya juga asik-asik. Jadi Kalau misalnya menanggapi dari kelompok tuh nggak ada yang apa istilahnya tuh baperan gitu, semuanya tuh Oke. diterima dengan lapang dada dan juga open minded gitu. Jadi kita tuh nggak ada yang benar-benar baperan kalau misalnya kelompok kita tuh ditanggepin itu mungkin ada yang nggak setuju atau bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi serunya itu di situ. Jadi gak ada yang benar-benar buat kayak sakit hati karena kelompoknya itu ditanggepinnya itu berbeda sama apa yang diinginkan gitu. Oke, terima kasih Wafa. Oke, jadi menurut Wafa teman-temannya positif ya, persaingannya positif ya Wafa. Jadi tidak ada yang ekstrim lah ya persaingannya ya, tetap pada tujuan bersama lah ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin menanyakan apa yang biasanya menjadi kendala kalian belajar pada saat belajar dalam kelas? Coba siapa yang mau? Iklil? Iya, apa kendalanya Iklil? Kalau dari Iqbal sih kendalanya paling kalau misal kendalanya paling misal kadang ada pelajaran yang susah dimengerti Oke. gitu, kurang jelas gitu lah Bu. Kendalanya paling dari situ doang Ibu sih. Oke, Pak, Internet alhamdulillah lancar. Oke, lancar, alhamdulillah ya. Oke, Iya. terima kasih Iklil. Oke, jadi tadi kata Iklil kendalanya adalah ada pelajaran yang kurang dimengerti. Mungkin nanti Iklil bisa langsung face to face bertanya ke gurunya Iklil ya, biar Iklil paham, biar teman-teman lain juga paham tentang pelajaran yang kurang dimengerti ya. Oke, selanjutnya terus kalian tahu nggak kapan demokrasi terpimpin dimulai di Indonesia? Coba. Silakan Moza, tahun 1959 sampai 1965. Oke, bagus. 1959 sampai 1965 ya. Oke, lalu coba kalian perhatikan di depan. Ini foto siapa? Soekarno. Siapa itu Soekarno? Presiden pertama kita ya. Oke, apa sih hubungan Soekarno dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin Indonesia menurut kalian? Hubungan Soekarno apa? Oke, silakan Iklil. Yang apa Iklil? Jadi Soekarno itu menjadi apa ya, tokoh utama di dalam demokrasi terpemimpin ini Ibu. Oke. Iya, jadi pemimpin pusatnya itu Bapak Soekarno. Iya. Oke, baik, terima kasih Iklil. Oke, bagus ya, betul sekali karena Soekarno inilah yang menjadi tokoh utama atau pemain sentral pada demokrasi terpimpin, dan Soekarno juga lah yang memunculkan ide bahwa demokrasi di Indonesia harus diganti dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin ya. Oke, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan dari Soekarno mengenai demokrasi terpimpin, maksudnya peran Soekarno dalam demokrasi terpimpin ini? Boleh? Mana ya? Sebentar. Kan dari setiap demokrasinya itu ada demokrasi terpimpin sama liberal ya. Meskipun mungkin tujuannya beda, kenapa pemimpinnya itu harus sama, yaitu Bapak Soekarno, Ibu? Oke, baik, bagus Wafa pertanyaannya. Kenapa pada masa demokrasi liberal dan terpimpin itu pemimpinnya masih sama? Ya, oke, sama-sama kita ketahui bahwa pada demokrasi liberal kita baru memulai pemilu pertama. Benar nggak? Pada masa kabinet Burhanuddin. Nah, pada KB Burhanuddin kita memilih Dewan Konstituante ya, bukan memilih presiden. Jadi pada saat itu demokrasi belum berjalan untuk memilih presiden. Beda dengan ini kan orde lama ya sebutannya ya. Beda dengan orde baru, nantinya baru presidennya berganti dengan siapa? Soeharto ya. Oke, karena banyaklah masalah-masalah yang terjadi pada demokrasi terpimpin, yaitu puncaknya di
G30 SPKI yang menyebabkan mundurnya Soekarno. Begitu Wafa. Oke, baik. Terima kasih Wafa untuk pertanyaannya. Lalu, nah kita masuk ke materinya latar belakang demokrasi terpimpin di Indonesia ya. Yang pertama itu ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi pada masa demokrasi parlementer atau liberal. Benar nggak? Stabil nggak sih pada masa demokrasi liberal? Nggak stabilnya kenapa? Oke, silakan Anis. Kenapa tidak stabil? Karena di demokrasi liberal kemarin kan banyak kabinet-kabinet yang ganti, dari kabinet yang pertama sampai kabinet yang ketujuh. Itu kan pasti ganti-ganti terus tuh selama beberapa waktu. Itu kan jadi sistem demokrasinya gak stabil dalam kondisi itu, Bu, kondisi politik di Indonesia, Bu. Oke, baik. Udah. Oke, baik, terima kasih Anis. Bagus sekali tanggapannya dari Anis. Betul sekali yang dibilang oleh Anis bahwa pada demokrasi liberal kan kabinet bergonta-ganti ya, gonta-ganti kabinet terus, sehingga program kerja pada kabinet-kabinet tersebut tidak terjalankan dengan baik karena pada 9 tahun demokrasi liberal itu terjadi 7 kali pergantian kabinet, sehingga program kerjanya pastilah tidak akan berjalan dengan baik. Misalkan kabinet Ali misalkan sudah merencanakan pemilu dengan matang, tapi sebelum kabinet Ali itu menyelenggarakan pemilu udah di-cut sama kabinet Burhanuddin. Nah, itulah sebabnya. Lalu ekonomi, kenapa ekonomi pada masa demokrasi parlementer tidak stabil? Boleh Wafa? Kenapa? Kalau menurut Wafa itu kan masih pergantian atau peralihan dari masa kita dijajah sama-sama kolonial Belanda ke yang merdeka, yang mana waktu itu tuh pasti ekonominya juga masih naik turun Ibu, apalagi di situ presidennya juga mungkin masih baru ya, jadi kayak masih acak-acakan banget, makanya dari ekonomi pun baik itu dari ekonomi para bangsawannya atau orang-orang di bawahnya itu menjadi sangat tidak stabil karena hal tersebut. Meskipun di dalam proklamasinya itu pemindahan segala-galanya itu dipindahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, namun ternyata tidak bisa sesingkat yang dikira. Maka dari itu krisis ekonomi pernah terjadi di Indonesia itu berabad-abad atau berdekade, dalam satu dekade atau 2 dekade itu pasti selalu terjadi. Siapapun pemimpinnya. Baik, terima kasih Wafa. Bagus sekali ya. Bagus sekali jawaban dari Wafa bahwa ekonomi pada masa demokrasi terpimpin sampai ke Orde Baru pun kayaknya belum begitu stabil, apalagi pada masa demokrasi liberal yang notabene kita baru merdeka. Pada saat kita sebelum merdeka kita pun membiayai perang Jepang ya. Jepang yang berperang, kita yang membiayai. Oleh karena itulah pada masa demokrasi liberal itu ekonomi kita sangat tidak stabil ya. Oke, lalu kegagalan konstituante menyusun konstitusi undang-undang baru ya. Tadi pada saat pemilu pertama itu adalah pemilihan Dewan Konstituante. Apa tugasnya? Yaitu menyusun undang-undang dasar baru, karena pada demokrasi liberal kita menggunakan undang-undang dasar sementara, tapi kenyataannya Dewan Konstituante gagal ya. Lalu krisis ekonomi, tadi udah dibahas tadi ya, krisis ekonomi ya. Lalu pengaruh Presiden Soekarno. Nah, ini yang paling hal yang paling penting ya menyebabkan kita beralih demokrasi, yaitu Presiden Karena yang memunculkan itu adalah Presiden Soekarno dengan pemikiran-pemikiran nasionalisnya. Dia memunculkan ide karena melihat situasi demokrasi liberal yang sangat tidak stabil ya. Oke, kita lanjut. Lalu apa sih tindak lanjut Soekarno? Tindak lanjut atau apa yang dilakukan Soekarno pertama kali? Yaitu memunculkan dekret presiden. Dekret presiden siapa yang mengeluarkan? Siapa yang memunculkan dekret presiden? Siapa yang memunculkan dekret presiden? Siapa?
Presiden Soekarno ya, namanya aja dekret presiden, berarti yang munculkan dekret itu adalah presiden ya. Oke, kenapa sih presiden sampai memunculkan dekret? Karena tadi mengatasi ketidakstabilan tadi ya. Apa itu isi dekretnya? Pembubaran konstitusi. Oke, ada 3 menetapkan pembubaran konstituante, diberlakukan kembali Undang-Undang 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS menggantikan DPR ya. Nah inilah tindak lanjut Soekarno yang yang ingin merubah demokrasi menjadi demokrasi terpimpin ya. Nah tujuannya apa? Kira-kira tujuannya apa sih? Tujuan Soekarno? Apa tujuan Soekarno? Gimana? Iklil? Supaya stabil lagi, Ibu. Oke, Iya, supaya stabil lagi. Oke, betul sekali, supaya kondisi politik dan ekonomi di Indonesia stabil lagi ya. Oke. Lanjut. Nah, pada demokrasi terpimpin ada 3 komponen yang menjadi kekuatan pada saat itu, atau yang menjadi yang inilah ya, yang menonjol ya. Siapa aja? Soekarno. Oke, mereka inilah yang bersinergi bertiga, saling menguntungkan, sikut menyikutnya juga ada ya. Apalagi antara TNI dan PKI itu sangat bertentangan. Oke, untuk lebih jelasnya Ibu akan memutarkan satu video. Oke, video ini berisi tentang demokrasi terpimpin di Indonesia. Kalian simak video ini, akan menjadi bahan pertimbangan kalian untuk mengisi LKPD nantinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah dinasti. Di video sebelumnya tentang demokrasi liberal, kita sudah membahas bahwa menurut Presiden Soekarno. Oke, sebentar. Oke, disimak aja ya, disimak aja nggak apa-apa. Tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Soekarno ingin menggantinya dengan demokrasi terpimpin. Jadi, sekarang kita akan membahas kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu sejak tahun 1959 sampai dengan 1965. Mengapa diterapkan demokrasi terpimpin di Indonesia? Ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Yang pertama, adanya ketidakstabilan kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal, di mana partai-partai politik saling bersaing dan menjatuhkan satu sama lain karena lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Yang kedua, gagalnya Dewan Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Yang ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal adalah produk impor yang sangat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena beberapa hal itulah, Presiden Soekarno ingin menggantinya menjadi demokrasi terpimpin dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik bangsa Indonesia. Untuk merealisasikannya, pada awal Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan para tokoh penting lainnya untuk mendiskusikan langkah apa yang harus diambil untuk bangsa Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut, mereka sepakat
untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17 waktu Indonesia Barat, sekaligus dengan mengeluarkan dekret Presiden yang berisikan 3 ketentuan pokok, yaitu pembubaran Dewan Konstituante, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 45, sehingga Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku lagi. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Dikeluarkannya dekret Presiden ini menjadi tanda berakhirnya masa demokrasi liberal dan mulai diberlakukannya demokrasi terpimpin. Lalu, bagaimana kehidupan politik bangsa Indonesia setelah diterapkannya demokrasi terpimpin? Kehidupan politik pada masa itu tidak lepas dari pelaksanaan demokrasi yang terpusat pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno seolah menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Sekarang kita bahas ya bagaimana kekuatan, kebijakan, serta penyimpangan-penyimpangan politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pada HUT RI tahun 1959, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno menyerukan tentang semangat revolusi, keadilan sosial, serta penyusunan ulang lembaga dan organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan. Pidato ini kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik atau disingkat Manipol. Manipol mencakup 5 gagasan penting, yaitu Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, yang kemudian disingkat USDEK, sehingga dikenal dengan istilah Manipol USDEK. Dalam perkembangannya, Manipol USDEK menjadi ideologi resmi pada masa demokrasi terpimpin dan dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara. Nah, kalian masih ingat kan pada video tentang demokrasi liberal? Disebutkan bahwa partai politik tumbuh subur dan saling bersaing di masa itu. Sehingga pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah membatasi peran partai politik dengan cara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959 yang berisi partai politik harus menerima dan membela Undang-Undang Dasar 45 serta Pancasila, menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politik. Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah. Partai politik setidaknya harus memiliki cabang di seperempat wilayah Indonesia. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Untuk menegakkan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk lembaga negara baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1959 yang disebut Front Nasional. Front Nasional diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri dengan tujuan untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena menurut Soekarno, Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka. Masih ada wilayah Indonesia yang diduduki oleh Belanda, yaitu wilayah Irian Barat. Pada tanggal 17 Agustus 1961, Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Resopin, yaitu singkatan dari Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional. Tujuan pembentukan Resopin adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Sedangkan inti ajaran Resopin adalah seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi.
dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi, yaitu Presiden Soekarno. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan Nasakom yang merupakan panjangan dari nasionalis, agama, dan komunis dengan tujuan untuk menyatukan 3 pilar kekuatan politik nasional pada masa itu. Gagasan Nasakom yang dicetuskan Presiden Soekarno dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia untuk semakin menguatkan keberadaannya dalam ranah politik di Indonesia. PKI berhasil meyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah. Mengetahui hal ini, TNI Angkatan Darat tidak tinggal diam. TNI Angkatan Darat memerintahkan pasukan untuk menangkap DN Aidit, Ketua PKI, dan melarang penerbitan surat kabar harian rakyat. Perintah ini mendapat protes dari Presiden Soekarno. TNI Angkatan Darat diminta untuk mencabut kembali larangannya. Presiden Soekarno juga melarang TNI Angkatan Darat mengambil tindakan apapun terhadap PKI. Perseteruan pun terjadi antara TNI Angkatan Darat, tokoh-tokoh politik, dan Presiden Soekarno. Namun, perseteruan segera diakhiri mengingat Indonesia saat itu sedang fokus menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Sejauh yang sudah kita bahas tentang kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin ini, banyak sekali ya kebijakan atau sikap pemerintah yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Masih banyak lagi loh penyimpangan-penyimpangan lainnya, seperti pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 3 tahun 1963. Selain itu, Presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara berdasarkan Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Soekarno mengangkat anggota MPRS dengan syarat setuju dengan manifesto politik yang dicetuskannya. Padahal, seharusnya pengangkatan anggota MPRS dilakukan melalui pemilu. Selain itu, anggota MPRS justru tunduk kepada Presiden, di mana seharusnya menurut Undang-Undang Dasar 45, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Presiden juga membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara berdasarkan Penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. DPAS yang dibentuk oleh Soekarno ini diketuai oleh dirinya sendiri. Penyimpangan lainnya yaitu pembubaran anggota DPR hasil pemilu 1955 oleh Presiden Soekarno. Karena DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Lalu Presiden Soekarno membentuk sendiri DPR yang baru yang disebut dengan DPR-GR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tanggal 24 Juni 1960. Yang anggotanya terdiri dari golongan nasionalis, agama, dan komunis. Tindakan Presiden Soekarno ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, di mana seharusnya seorang presiden tidak dapat membubarkan dan membentuk DPR. Sangat disayangkan ya penerapan demokrasi terpimpin. Oke, setelah kalian lihat video tadi, coba siapa yang bisa menyimpulkan isi video tadi? Secara ringkas saja, siapa yang bisa menyimpulkan isi video tadi? Oke, silakan Wafa. Dari yang Wafa lihat itu segala sesuatunya mungkin dari demokrasi terpimpin ini yang terjalani selama 1 dekade atau selama 10 tahun ini ternyata tidak begitu efektif karena banyaknya campur tangan Soekarno yang mana sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang bahkan dibuat sendiri olehnya. Dan itu menjadi adanya gonjang-ganjing atau carut-marut pemberontakan yang terjadi oleh PKI dan juga bentroknya PKI dengan TNI Angkatan Darat. Oke, terima kasih Wafa. Tepuk tangan dulu Wafa. Oke. Bagus sekali Wafa untuk kesimpulannya. Memang pada saat demokrasi terpimpin yang menjadi masalahnya itu adalah terlalu berkuasanya si presiden
Soekarno. Jadi semuanya diikut campur oleh Pak Presiden Soekarno ya. Yang harusnya tidak dicampuri oleh presiden malah dicampuri oleh presiden. Lalu tadi kalian lihat nggak di video tadi ada yang namanya ajaran Nasakom. Apa itu Nasakom? Nasionalis, agama, dan komunis. Kira-kira menurut kalian ini nggak sinkron nggak mereka? Tidak, karena ideologinya apa itu yang berbeda di situ? Oke, silahkan Rani. Bukan si Rani ya, benar Rani. Oke, silakan Rani. Nah, gak sesuainya itu karena kan Indonesia itu Pancasilanya ketuhanan yang Maha Ya, Esa, oke. sedangkan komunis itu berarti mengartikan mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan, gitu. Oke. Makanya tidak sesuai. Tidak dengan sinkron. Oke. tidak sinkron. Bagus Rani, terima kasih Rani. Ya, betul sekali karena bukan tidak sesuai, bertentangan sekali antara agamais dan komunis. Agamais berarti kita mempercayai Tuhan yang Maha Esa, sedangkan komunis tidak percaya akan Tuhan. Oke, sekarang kalian sudah membentuk kelompok ya, sudah dibentuk kelompok 4 orang, satunya kelompoknya 4 orang ya. Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian diskusikan ya. Oke, kelompok 1, oke, kelompok 2 di sini, oke, kelompok 3, 4, oke, 4, 5 ya. Dalam LKPD yang telah kalian pegang, itu ada di depannya ada nama ya. Nanti kalian isi dulu nama anggota kelompok, isi dengan nama sesuai dengan absen ya. Lalu yang selanjutnya ada di sini tujuan pembelajaran. Lalu ada petunjuknya gimana nih? Petunjuknya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada bahan ajar ya. Kalian bisa scan barcode bahan ajarnya. Kalau misalkan kalian lebih suka lihat video, kalian bisa lihat video pembelajaran. Kalau kalian lebih suka membaca, kalian bisa lihat infografis atau slide materi yang udah Ibu siapkan ya. Lalu di sini, nah, ada bahan diskusi. Ada 5 poin bahan diskusi yang harus kalian diskusikan. Nah, nanti kalian bisa mendiskusikannya bisa dengan berbagi tugas atau mendiskusikan dengan teman sekelompoknya ya. Silakan dibuat, dikerjakan, didiskusikan dengan teman sekelompok. Di sini LKPD-nya ada 2 paket ya, paket A dan paket B ya. Jadi kalian beda-beda ya soalnya. Atau di depan Ibu juga menyediakan kalau misalkan di kertasnya kurang jelas ya, bisa. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke Ibu ya.
Anak-anak nanti minggu depan kan kita mau UTS, benar? Nah, UTS nanti pokok bahasnya sampai ke bab 2 ya. Berarti disintegrasi dan demokrasi liberal. Oke, nanti dipersiapkan ya segala sesuatunya ya. Sudah nomor berapa? Nomor 2 ya. Sudah nomor berapa? Oke, udah nomor 2. Udah nomor berapa? 3 ya. Ada yang kurang paham nggak mengenai pertanyaan LKPD-nya? Kalau yang iya, oke. Yang mana Anis? Paham, oke. Kirain ada yang nggak paham. Kalau ada yang kurang jelas pertanyaannya boleh ditanyakan ya.
Kalau misalkan bahan ajar atau bahan materi yang ada di dalam LKPD-nya kurang, kalian boleh melihat dari referensi lainnya, dari buku paket atau dari internet ya, dari browsing ya. Ibu kasih waktu 20 menit ya untuk diskusi. Ya boleh, Trias. Ya. Gimana? Menurut Anda? Menjelasin. Cara dibuatnya gitu. Bukan. Ya, kenapa dibuatnya dekret presiden? Terus tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk perubahannya ke arah lebih baik, misalkan, atau untuk mencapai kestabilan secara nasional. Ya. Sudah nomor berapa? Nomor 2. Oke. Nanti setelah kalian mendiskusikan, nanti akan dipresentasikan ke depannya 2 pertanyaan saja ya. Biar singkat waktunya. Iya, Anis? Ada yang satu pertanyaan. Iya, nanti ada yang sama satu nggak apa-apa, sama kelompok lain gitu. Tentu pertanyaan nanti jawabannya pasti nggak akan sama persis lah. Wafa jangan tidur. Gimana? Nomor 3.
Sudah selesai? Nanti kelompok satu ya mempresentasikan pertanyaan 1 dan 2 ya, 1 dan 2. Kelompok 2 nanti mempresentasikan berarti pertanyaan 3 dan 4 ya. Berarti kelompok 3 mempresentasikan pertanyaan 5 dan 1. 5 dan 1 ya. Kelompok 4 berarti mempresentasikan pertanyaan 1 dan 2 ya. Lalu ini kelompok paket B ya, oke. Kelompok 5 berarti mempresentasikan pertanyaan nomor 3 dan 4 ya. Boleh membawa LKPD. Ayo waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita akan presentasi ya. Udah selesai? Belum Bu, bentar lagi. Kelompok 3 udah selesai? Belum. Kelompok 2 sebentar lagi. Oke. Kelompok 5 udah belum? Belum. Kelompok 4 dikit lagi. Oke, semuanya dikit lagi. Ya, semangat ya. Semangat. Sudah? Oke, bagus. Iqlil udah? Tinggal 1 nomor lagi. Oke, udah ya. Kita dengarkan presentasi teman kita yang pertama itu dari kelompok 1. Oke. Tapi sebelum presentasi kita mau ice breaking dulu dong. Mau nggak? Boleh ya. Oke, ice breakingnya gini. Biar kalian tetap fokus, biar kalian tetap semangat ya. Semangat belajar sejarah. Walaupun menurut kalian mungkin sejarah itu membosankan, tapi Ibu akan berusaha untuk membuat kalian semangat ya. Oke, apa ice breakingnya gini. Kalian tahu ini enggak? Oke, tahu ya. Nah, Ibu akan menyebutkan gini. Makan apa? Makan apa? Makan apa? Sekarang makan. Nah, oke. Makan ayam, makan ayam, makan ayam sekarang ayam apa sekarang. Oke, jelas? Tapi kita melakukannya per kelompok ya, dari 1, 2, 3, 4, 5 ya, harus kompak, tidak boleh ada yang miss, ngerti nggak? Kalau misalkan
Dia ngomong ayam, ini ngomong ikan, nggak boleh. Nggak boleh ya. Oke, sekarang Ibu akan mulai. Makan apa, makan apa, makan apa sekarang, sekarang makan apa sekarang. Sebab apa sekarang? Ternyata setelah dicek kalian masih konsentrasi dan masih semangat ya. Oke, dan masih kompak setiap kelompoknya. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita akan presentasi kelompok. Silakan kelompok 1. Sepakat kelompok 1 dulu atau mau yang lain? Oke. Silakan kelompok 1 dulu, kelompok 1. Yang akan maju Iqlil ya, silakan Iqlil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqlil Ainul Yakin yang merupakan perwakilan dari kelompok 1. Sekarang saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan alasan Presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang dalam pemilu tahun 1955. Oke, jawabannya. Karena pada waktu pemerintahan Soekarno, beliau membuat sistem liberal atau pemerintahan bebas sehingga banyak partai yang berdiri sendiri atau disebut multipartai yang berakibat terjadi kekacauan, dan Soekarno pun mengeluarkan dekrit dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai untuk menangani masalah tersebut. Oke, sekarang ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan alasan Presiden Soekarno membubarkan DPR tahun 1960. Alasannya karena Soekarno resmi membubarkan DPR tersebut karena ketidakstabilan politik yang mempengaruhi kelancaran pemerintah, dan DPR dianggap gagal menghasilkan konstitusi baru untuk menggantikan UUDS. Tugas dan wewenang DPR juga menjadi salah satu alasan pembubaran lembaga ini. Baik, sekian. Apakah ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Apa tuh? Oke, silakan yang mau menanggapi itu Trias ya. Silakan Trias. Kan tadi katanya sudah disederhanakan ya partai politiknya. Terus apa tindak lanjut Soekarno ya setelah menyederhanakan parpol tersebut? Tindak lanjut Soekarno setelah menyederhanakan parpol tersebut itu sangat banyak. Salah satunya yaitu membuat sebuah konsep Nasakom, gagasan Nasakom dan yang lain sebagainya. Oke, sudah. Sudah, tidak ada lagi? Ada lagi? Ada lagi, silakan. Silakan Zikri. Siapa? Oke. Rafli. Apa tindak lanjut Soekarno setelah membubarkan DPR tahun 1960? Apa tindak lanjut Soekarno setelah membubarkan DPR? Apa tindak lanjutnya?
Oke, tindak lanjut Soekarno yaitu melalui peraturan pemerintah Soekarno kemudian membentuk anggota DPR GR atau DPR gotong royong yang anggotanya itu terdiri dari anggota-anggota Nasakom. Oke, sudah? Sudah? Oke, terima kasih. Iqlil. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Iqlil yang sudah mempresentasikan. Betul sekali apa yang dijawab oleh Iqlil tadi, bahwa tujuan Soekarno membubarkan parpol itu supaya membuat Indonesia menjadi stabil ya. Lalu selanjutnya apa tindak lanjutnya, yaitu membuat peraturan-peraturan untuk mengikat ya parpol-parpol tersebut. Ada 4 parpol utamanya, apa aja? PNI, PKI, NU dan Masyumi ya. Jadi Soekarno membuat peraturan, ada yang parpol harus melaporkan keuangannya ke presiden. Lalu parpol juga tindak lanjutnya itu menjadi terbatas karena peraturan-peraturan dari presiden. Oke, bagus sekali Iqlil untuk presentasinya ya. Yang kedua yaitu kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 akan mempresentasikan pertanyaan nomor 3 dan 4 ya. Jadi untuk nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Trias akan mewakilkan kelompok Trias untuk mempresentasikan jawaban kita. Untuk nomor 3, peran militer dalam transisi memberikan stabilitas dalam keadaan kritis. Lalu peran partai politik adalah untuk menciptakan konsensus yang diperlukan untuk stabilitas yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, peran keduanya itu sangat penting untuk menjaga kestabilan politik pada ketika transisi dari liberal ke terpimpin. Terus yang nomor 4, karena dekret presiden dibuat ketika masa pemerintah sedang kacau dan dikeluarkannya dekret ini itu untuk menstabilkan politik. Namun hal itu bertentangan karena menurut kami pembuatan dekret tersebut didorong oleh ambisi pribadi. Hal ini dapat dibuktikan ketika Soekarno campur tangan dalam seluruh urusan politik. Tadi juga kita sudah melihat videonya ya. Soekarno banyak sekali campur tangannya. Pertama yang membubarkan DPR, padahal nggak boleh membubarkan DPR. Terus yang overpowerin MPR, padahal MPR tuh di atasnya presiden. Terus juga tadi yang bikin Nasakom, yang bikin DPR GR dan lain-lain. Sudah? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang ingin menanggapi jawaban dari? Silakan. Silakan Azril. Mengapa pada masa demokrasi terpimpin PKI mendapatkan kekuatan untuk berpolitik? Mengapa pada masa demokrasi terpimpin PKI mendapatkan kekuatan untuk berpolitik? Ya, kenapa pada masa demokrasi terpimpin PKI itu menjadi kuat dalam politik gitu? Tadi kita sudah lihat videonya ya guys ya, yang menjelaskan tentang Nasakom. Nasakom itu nasionalis, agamis, dan komunis. Nah kan ada komunis itu ya. Jadi komunis itu kan PKI kan komunis. Jadi ia dapat masuk ke dalam, jadi lebih kuat dalam partai politiknya. Terus juga kan tadi udah jelasin tuh, yang pas TNI mau nangkep DNA Aidit tapi nggak boleh sama Soekarno, itu sudah menunjukkan bahwa PKI sudah kuat dalam politiknya karena Nasakom itu. Oke, ada lagi yang ingin ditambahkan, ditanyakan? Sudah? Oke, sudah ya. Oke, terima kasih Trias untuk pertanyaannya, untuk jawabannya. Oke, betul sekali jawaban dari Trias. Mengapa PKI tadi mendapatkan kekuatan untuk berpolitik ya? Karena PKI itu sangat dekat ya dengan Soekarno. PKI selalu mendukung apapun keputusan Soekarno. Lalu Soekarno pun karena mendapat dukungan dari PKI, jadi dia merasa percaya kepada PKI. Jadi mereka juga saling menguntungkan dalam hal ini ya. Terus PKI ini juga memakai politik menempel ke Soekarno. Jadi kalau apapun pasti didukung oleh si PKI ini. Tapi nanti ada konflik ya di tengah-tengah pemerintahan Soekarno yang mengakibatkan adanya peristiwa G30 SPKI, di mana pada saat itu
si PKI ini diam-diam menusuk Soekarno ya, ingin merebut kekuasaan Soekarno. Nah, itulah terjadi G30 SPKI. Masih ingat G30 SPKI? Masih apa itu? Apa? Pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI karena yang diculiknya berapa orang? 7 orang jenderal dibawa ke dibawa ke lubang buaya ya. Oke, selanjutnya kita mendengarkan presentasi dari kelompok 3 ya, silakan. Kelompok 3 akan mempresentasikan pertanyaan nomor 5 dan 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan pertanyaan nomor 5 dan nomor 1. Yang nomor 5 itu pertanyaannya, evaluasi peran militer dan partai-partai politik dalam proses transisi dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Bagaimana peran-peran tersebut mempengaruhi kestabilan politik dan integrasi nasional di Indonesia? Jawabannya, dalam transisi dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin yang terjadi tahun 1950 sampai 1959, militer dan partai-partai politik memainkan peran penting, namun berbeda. Militer di bawah kepemimpinan Soekarno semakin kuat dengan posisi politiknya melalui pembentukan Nasakom, mendukung sentralisasi kekuasaan. Peran militer juga diperkuat dalam mengatasi konflik separatisme dan menjaga stabilitas dalam negeri. Oke, selanjutnya nomor 1. Jelaskan alasan Presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang dalam pemilihan umum tahun 1955. Sebelumnya kan sudah dijawab oleh kelompok 1, saya ingin membacakan kembali saja. Karena waktu pemerintahan Soekarno, beliau itu membuat sistem pemerintahan liberal atau pemerintahan bebas ya, sehingga banyak partai yang berdiri sendiri. Nah, atau multi partai yang mengakibatkan terjadinya kekacauan. Soekarno pun Soekarno itu mengeluarkan dekret yang membentuk kabinet yang berintikan 4 partai untuk menangani masalah yang sudah terlanjur terjadi agar kekacauan tidak semakin membesar. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan Nabila. Baik, siapakah yang menjadi tokoh utama dari pihak militer pada masa transisi? Nah, siapa yang menjadi tokoh utama dari pihak TNI AD ya? Yang saya tahu itu ada 4. Yang pertama itu ada Jenderal Abdul Haris, terus ada Jenderal Soekarno, terus ada Kolonel Gatot Subroto, dan juga ada Jenderal Ahmad Yani yang terakhir itu Ibu. Jadi ada 4 totalnya. Oke, baik, terima kasih. Udah ditutup. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Anis yang sudah mempresentasikannya. Jadi tadi ada pertanyaan, siapakah yang menjadi tokoh utama TNI AD? Siapa kira-kira? Soeharto ya, Soeharto. Nanti Soeharto lah yang akan memberantas PKI, sehingga nanti pada akhir demokrasi terpimpin Soeharto akan menerima Super Semar, namanya Super Semar, yang menjadi dasar Soeharto untuk merebut kekuasaan pada saat itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kelompok yang keempat, yaitu akan membacakan pertanyaan 1 dan 2 ya, paket B ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan pertanyaan nomor 1 dan 2 dari paket B.
Yang pertama, pertanyaannya analisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sistem demokrasi liberal di Indonesia antara tahun 1950 sampai 1959. Bagaimana kegagalan tersebut mendorong Presiden Soekarno untuk mengusulkan sistem demokrasi terpimpin? Jawabannya, politik tidak stabil, sistem multipartai, pergantian kabinet, badan konstituante gagal menjalankan tugasnya, ketidakstabilan sosial ekonomi. Yang kedua, apa peran TNI Angkatan Darat dalam menyeimbangkan kekuatan antara Presiden Soekarno dan PKI selama masa demokrasi terpimpin? Bagaimana TNI Angkatan Darat mempengaruhi keputusan politik Soekarno? Jawabannya adalah TNI Angkatan Darat di bawah pimpinan Jenderal Ahmad Nasution dan Ahmad Yani menentang pengaruh PKI dan menjaga stabilitas politik. Mereka menolak usaha PKI untuk mempengaruhi militer, termasuk rencana pembentukan Angkatan ke-5 dan berperan dalam pengambilan keputusan politik. Puncaknya, pada peristiwa G30 SPKI 1965, TNI Angkatan Darat menyingkirkan PKI secara tegas. Oke. Apa ada yang ingin menanggapi? Oke, silakan. Ada yang ingin menanggapi? Pertanyaan nomor 1 dan 2 dari kelompok 4. Silakan Aca. Saya ingin bertanya mengapa Soekarno melibatkan TNI Angkatan Darat dalam politik pada masa demokrasi terpimpin. Oke, baik, terima kasih. Kenapa Presiden Soekarno itu melibatkan TNI? Padahal TNI kan sebelumnya tidak terlibat dalam politik ya. Silakan. Jawabannya, karena TNI Angkatan Darat menjadi kekuatan Soekarno dalam menjalankan demokrasi terpimpin. Oke, sudah? Sudah? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Oke, tadi kenapa Presiden Soekarno itu melibatkan TNI ya? Karena ingin menyeimbangkan dan juga tentu saja ingin mengamankan negara kita, karena TNI itu kan fungsinya untuk mengamankan negara kita ya. Nah, tentu itulah menjadi tujuan utama Soekarno ingin melibatkan TNI. Padahal sedangkan tadi kan PKI itu kan partai ya, parpol yang terbesar pada saat itu, dan PKI dan TNI adik ya. Jadi 3 inilah yang menjadi 3 serangkai dalam demokrasi terpimpin ya. Jadi ingin menyeimbangkan, betul sekali yang dijawab oleh kelompok 4 tadi. Selanjutnya kelompok 5 ya, kelompok terakhir yang akan presentasi, silahkan. Kelompok 5 akan membacakan jawaban dari pertanyaan 3 dan 4 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan presentasi untuk nomor 3 dan nomor 4 dengan pertanyaan bagaimana peran Presiden Soekarno dalam mengendalikan berbagai kekuatan politik selama periode demokrasi terpimpin. Diskusikan strategi yang digunakan Soekarno untuk mempertahankan kekuasaan dan menyatukan bangsa di tengah ancaman konflik ideologi. Jawabannya, Presiden Soekarno berperan dalam menghadapi ancaman konflik ideologi. Presiden Soekarno juga menggunakan beberapa strategi seperti konsep Nasakom atau nasionalis, agamis, dan komunis, dwi-fungsi angkatan bersenjata, memberikan peran militer untuk politik, mengendalikan media, ekonomi terpimpin, dan diplomasi luar negeri. Lalu, bagaimana hubungan antara Presiden Soekarno dan Partai Komunis Indonesia atau PKI berkembang selama masa demokrasi terpimpin? Apa dampak dari hubungan ini terhadap stabilitas politik dan sosial di Indonesia? Hubungan Presiden Soekarno dengan PKI sebagai pendukung di bidang politik. Dampak yang dimunculkan oleh perbedaan sudut pandang antara TNI Angkatan Darat dan PKI sehingga terjadinya pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 yang menewaskan petinggi-petinggi Angkatan Darat. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan Nazira. Saya ingin bertanya, apakah strategi yang digunakan oleh Presiden Soekarno ini berhasil untuk menciptakan stabilitas politik di Indonesia? Oke, terima kasih Nazira. Silakan dijawab, Wafa. Baik, izin menjawab. Strategi yang dipakai oleh
Presiden Soekarno ini memang awalnya memiliki dampak yang positif atau akibat yang positif, yaitu dengan stabilitasnya ekonomi dan politik di Indonesia. Hanya saja setiap tindakan yang diambil itu memiliki risiko. Nah, risiko dari tindakan tersebut adalah konflik jangka panjang yang mana kita tahu terjadinya bentrok antara TNI Angkatan Darat dan TNI pada tahun 1965. Maka dari itu meskipun efektif pada awal, namun ternyata efek panjang ketika setelah itunya tidak begitu baik, malah terjadi sangat buruk sekali. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Wafa sudah mempresentasikan dari kelompok 5. Betul sekali yang dijawab oleh Wafa tadi. Strategi itu awalnya berjalan dengan baik, tapi lama-kelamaan mungkin hubungan Presiden Soekarno dan PKI ini terlalu dekat, dan PKI juga memiliki motif tersendiri, motif lain dalam mendekati Presiden Soekarno. Terjadilah akhirnya yang tadi Ibu bilang, yaitu peristiwa G30 SPKI itu, yaitu bentrok dengan TNI dan PKI ya. Oke, sejauh presentasi kelompok kita sampai detik ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Boleh, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silahkan, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Boleh, Anis, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu ada yang pertama kan demokrasi liberal itu kan saya gagal lah selama 9 tahun itu. Jadi Presiden Soekarno itu langsung mengganti menjadi demokrasi terpimpin yang awalnya yang tadi dibilang kelompok 5 awalnya tuh strateginya bagus, namun ya lama-kelamaan malah semakin hancur. Jadi kebanyakan ada keputusan-keputusan pribadi dari Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan Undang-Undang 1945 yang membuat demokrasi terpimpin ini jadi gagal, Bu. Sekian, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat Anis. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ada lagi yang menyimpulkan? Yang lain? Ada lagi yang menambahkan? Iqlil mau menambahkan? Boleh, silakan Iqlil. Oke, jadi selain itu juga di pelajaran hari ini juga banyak disebutkan tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, seperti pembentukan DPR yang dibubarkan, terus juga membuat MPR jadi kekuasaannya seperti di bawah presiden, kan seharusnya di atasnya. Banyak juga sih Bu, jadi penyimpangan-penyimpangan itu. Udah sih Bu. Oke, terima kasih Iqlil. Oke. Terus Ibu mau nanya, dari pembelajaran kita hari ini apa motivasi yang bisa kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Apa pelajaran yang kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Boleh? Ada yang bisa? Trias? Oke, silakan Trias. Apa pelajaran yang kita dapat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama kita ambil dari Soekarno ya. Kan Soekarno itu kan dia itu lebih mementingkan diri sendiri ya Bu ya, dan kelompoknya sendiri, yaitu PKI, karena dekat sama PKI. Nah kita itu nggak boleh kayak gitu Bu. Jadi kita tuh harus kalau bisa tuh yang kelompok yang lain dulu pokoknya mah kepentingan negara gitu Bu. Jadi jangan kepentingan kelompok dan sendiri gitu. Udah? Oke, terima kasih Trias ya, Trias. Oke, dari pelajaran kita kali ini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa demokrasi terpimpin di Indonesia itu awalnya berjalan dengan baik, tapi di kemudian hari terjadi peristiwa yang sangat besar ya. Sampai sekarang pun kita menyebutnya G30 SPKI, itu gerakan 30 September, di mana banyak terjadi korban jiwa ya. Oke, terima kasih Anis dan Trias yang sudah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Oke, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh silakan. Pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita? Silakan.
Ibu, apa keinginan Soekarno ngerubah sistem demokrasi jadi sistem demokrasi terpemimpin? Oke, apa sih keinginan sebenarnya Soekarno ingin merubah demokrasi liberal menjadi terpimpin? Oke, mungkin kalau kita analisa ya, kan kita cuma bisa menganalisa ya. Kita analisa mungkin yang pertama keinginannya yaitu menstabilkan situasi politik ya. Terus yang kedua mungkin ini ya, adanya keinginan pribadi Soekarno yang sebelumnya itu kan posisi dia itu di bawah dari parlemen ya, ingin menonjolkan bahwa dia itu presiden, ingin menjadi presiden yang diakui lah ya, intinya ya seperti itu. Oke, jelas? Tapi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Presiden Soekarno. Yang jelas Presiden Soekarno itu adalah orang yang sangat nasionalis yang terdahulunya, yang berhasil merebut kemerdekaan kita. Oke, sudah? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, mana? Oke, singkat saja ya karena waktu kita sudah mau berakhir. Apa, Sera? Silahkan. Apa yang terjadi pada tahun 1965 yang mengakhiri masa demokrasi terpimpin di Indonesia? Oke, yang mengakhiri masa demokrasi terpimpin Indonesia yaitu apa tadi peristiwa? Nah, itu awalnya. Lalu karena peristiwa G30 SPKI muncullah Super Semar, yaitu surat perintah 11 Maret yang ditujukan kepada Soeharto dari Soekarno. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pokok bahasan kita selanjutnya. Jelas? Oke, sudah tidak ada lagi? Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi dengan menggunakan kuisis ya. Kalian sekarang boleh mengeluarkan handphonenya. Oke, silakan. Di sini Ibu sudah menyiapkan kuisis. Boleh di-scan tadi ya, di-scan aja. Boleh di-scan di sini ya. Di-scan, silakan langsung masuk. Tapi tadi Ibu cukup puas karena diskusi kita sangat terarah dan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Saat ada orang yang berbicara, kalian memperhatikan ya temannya ya. Oke, silakan. Sudah bisa? Belum? Ada pertanyaan, ada 10 pertanyaan. Ibu kasih waktunya 5 menit saja ya. 5 menit saja karena pertanyaannya hanya pertanyaan singkat. Bisa dengan kode, ini apa ya, kode ya, kode khas, kodenya. Sudah bisa? Connecting, oke. Udah, Ibu mulai aja ya. Nggak apa-apa, mulai aja, nanti kan waktunya juga berjalan sesuai dengan yang kalian pencet. Dimatikan aja musiknya ya.
waktunya 3 menit lagi ya. Sudah bisa? Oh iya. Oh iya. Oke, 1 menit lagi ya. Iya. Oke, kita akhiri. Kita akhiri kuisis hari ini. Oke, sudah cukup ya. Nah, untuk selanjutnya tadi Trias dan Anis sudah memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini ya. Tadi refleksinya adalah bahwa kita harus mementingkan kepentingan negara, tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran minggu depan itu kita akan membahas tentang apa? Nah, kita akan membahas tentang konfrontasi Malaysia dan pembebasan Irian Barat. Seperti kita ketahui, Irian Barat pada masa demokrasi liberal belum merdeka ya. Berarti pada masa demokrasi terpimpinlah diusahakan untuk kemerdekaan Irian Barat ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, nah coba Ibu ingin mendengarkan refleksi kalian, apakah selama pembelajaran hari ini instruksi yang Ibu jelaskan itu jelas nggak? Oke, apakah media dan alat yang digunakan dalam pembelajaran ini menarik atau mudah dipahami? Oke, menarik ya. Apa saja kesulitan? Nah, kesulitan apa aja? Kesulitannya apa? Sinyal. Oke, mungkin nanti Ibu akan berkoordinasi dengan Sarpras ya, yang supaya bisa menghadirkan wifi di mudah-mudahan ya, amin ya. Lalu pelajaran apa yang telah diperoleh? Nah, tadi udah disebutkan oleh Trias ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian memimpin doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Siapa? Anis. Anis, oke, silakan Anis.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya untuk mengajar kalian.